Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, pria itu menyesal datang terlambat untuk menyelamatkan gunung beruang sejati. Dia mengamati dan melihat Li Qiye yang tidak perlu bersembunyi. Dia muncul di hadapan Li Qiye dengan kilatan cahaya. Dia langsung merasa bingung karena aura misterius Li Qiye. Salam, dia membungkuk sedikit. Ada apa? Kata Li Qiye malas. Sikapnya itu sangat mengejutkan pria itu. Dia tidak berasumsi sebagai kesombongan, melainkan sikap acuh tak acuh terhadap semua orang, terlepas dari siapapun mereka. Saya tahu Anda istimewa, Tuan. Pria itu berkata dengan tulus, saya telah menjelajahi dunia tetapi belum pernah melihat Anda sebelumnya. Bolehkah saya bertanya dari mana Anda berasal? Dari tempat yang seharusnya aku tuju, menuju ke tempat yang seharusnya aku tuju. Li Qiye tersenyum. Pria itu terkejut mendengar jawaban ini. Ia membungkuk lagi dan bertanya, minta Anda menjelaskan lebih lanjut. Kenapa aku harus melakukannya? Li Qiye pun menjawab. Lelaki itu tersenyum kecut dan berkata, kau benar, aku telah bertindak salah, aku minta maaf. Kau cukup menarik. Li Qiye mendengus. Saya menganggapnya sebagai pujian, terima kasih. Pria itu berkata dengan gembira, sepertinya kita dipertemukan oleh takdir, apakah kamu ingin mengunjungi aliansi Dao sebentar? Tidak sedikit pun, aku tidak peduli dengan kebohongan karena aku hanya lewat saja. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Kamu sangat terang terus, Tuan. Pria itu berkata, bagaimana kalau minum saja? Dia tidak menunggu jawaban sebelum menyiapkan meja dan merebus sepanci teh. Li Qiye tidak menolak kali ini dan duduk. Dia menuangkannya ke dalam Li Qiye dan berkata, ini adalah produk khusus dari aliansi Dao, ini akan setara dengan waktumu. Teh terbaik yang kami tawarkan, saya yakin ini sebanding dengan teh Grand Dao dari desa itu, silakan coba. Ujarnya memperkenalkan. Teh itu mengeluarkan suara Grand Dao. Uapnya berbentuk burung phoenix. Li Qiye menyesapnya dan mengangguk setuju, enak. Pria itu menuangkan lagi untuk Li Qiye, gerakannya selaras dengan alam. Ini bukan penampilanmu yang sebenarnya, kata Li Qiye. Benar, hanya penampilan asliku yang bisa menjadi masalah saat aku bepergian. Pria itu tersenyum, berdengung. Dia menjadi kepalan tangan sekecil peri. Pakaiannya berlambang bunga teratai. Bodoh sekali jika meremehkannya karena terlihat. Pancarannya memiliki ketertarikan pada penciptaan, pengubahan menjadi pusat dunia. Benda-benda langit melayang sesuai dengan keinginannya. Meski perawakannya kecil, sikapnya berubah, mendominasi dan agresif, bukannya ramah. Roh langit, Li Qiye tersenyum. Pria itu kembali ke penyamarannya dan berkata, trik kecilku tidak bisa menipu Anda. Saya mendengar cerita khusus tentang roh langit yang disergap di tengah-tengah pemahaman Dao oleh banyak leluhur. Namun, seseorang dari zona terlarang keluar dan melindunginya, membunuh semua penyerang dalam prosesnya. Kata Li Qiye, lelaki itu segera berdiri dan membungkuk lagi, orang pribumi lainnya, dengan senang hati. Li Qiye menerima anggukan itu dan tersenyum, mereka yang berasal dari 8 Desoles selalu luar biasa, tidak kalah dengan siapapun dari 6 benua meskipun mereka dipengaruhi oleh surga. Saya sangat setuju. Pria itu tertawa. Sepertinya semua orang baik-baik saja di negeri asing ini, kata Li Qiye. Ya, kau adalah seorang teman jika kau berasal dari Eight Desolaces. Kau harus benar-benar datang ke Dao Alliance, penjaga saat ini adalah Brother All Things. Dia akan sangat gembira melihatmu, kata pria itu. Tidak tertarik. Li Qiye menolak lagi. Secara hipotetis, jika kamu harus memilih lingkungan untuk diikuti, lingkungan mana yang paling kamu sukai? Pria itu menjadi penasaran. Mencoba menyelidiki niatku, tanya Li Qiye. Tidak, aku hanya penasaran. Lelaki itu berkata, saya belum tahu berapa lama Anda di sini dan seberapa banyak yang Anda ketahui tentang 6 benua, tetapi Anda harus tahu bahwa akan segera ada perang lagi, yang skalanya sama dengan perang zaman kuno dan Sky Splitter. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, menurut pendapatku, tidak seorang pun akan cukup beruntung untuk lolos darinya, semua sekte akan terseret ke dalam kekacauan ini. Ini adalah topik yang menarik minatku. Li Qiye,
Pemimpin aliansi surga sangat ambisius dan setelah saudara prinsip turun tahta, aliansi ilahi mungkin akan bergabung dengan mereka juga. Mereka pasti akan menyerang aliansi Dao atau sekutu setelahnya dan memulai perang lain antara kedua belah pihak. Dia menjelaskan dengan tenang, pengadilan surgawi yakin waktunya sudah tepat. Tanya Li Qiye, saya yakin mereka punya pendukung. Kaisar-kaisar yang selamat dari perang-perang sebelumnya membicarakan tentang tamu-tamu aneh di sana, tetapi tidak ada yang benar-benar melihat mereka. Pria itu menyimpulkan, kami yakin bahwa mereka sedang menyusun rencana untuk menguasai ke-6 benua sekaligus. Itukah permulaan kamu berangkat kemana-mana untuk merekrut anggota The People? Tanya Li Qiye. Tujuanku adalah membantu saudara segala-galanya dalam mencapai solidaritas di antara kita, yaitu satu-satunya cara untuk menghentikan pengadilan surgawi atau hanya masalah waktu sebelum mereka mengambil alih. Pria itu berkata dengan sungguh-sungguh, aku bisa melihat tekadmu, tapi ada yang mengatakan bahwa bergabung dengan pengadilan surgawi bukanlah pilihan yang buruk. Kata Li Qiye, mata pria itu tiba-tiba menjadi mengerikan dan tajam setelah mendengar ini. Itu hanya berlangsung selama sepersekian detik tetapi Li Qiye tersenyum dan berkata, oh. Ingin membunuhku terlebih dahulu, maafkan aku. Lelaki itu tersenyum getir dan menenangkan kepalanya, hati Taoku tidak cukup kuat sehingga aku mempermalukan diriku sendiri. Dapat dimengerti, ingin membunuh musuh potensial. Li Qiye tidak keberatan. Kau baru saja tiba dari Eight de Soles dan mungkin tidak begitu memahami masalahnya, tapi aku sudah ingin membunuhmu. Ini tidak ada bedanya dengan jatuh ke dalam kegelapan. Sepertinya obsesiku mungkin akan mengubahku menjadi monster di masa depan. Katanya, ada baiknya berhati-hati. Li Qiye mengangguk. Lelaki itu menghela napas dan berkata, saudara pedang laut dan saya berdebat tentang masalah ini dan dia kemudian bergabung dengan aliansi ilahi, sungguh-sungguh ekosistem. Aliansi yang dipilih tidak penting, setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih. Anda memilih lingkungan Anda dan dia memilih lingkungannya. Jika perang tidak dapat dihindari, biarlah, jangan takut. Mengapa repot-repot memaksa seseorang untuk bergabung dengan Anda? Kata Li Qiye, jika saja aku tidak terlalu agresif dan mengucapkan kata-kata itu kepadanya, mungkin hasilnya akan berbeda. Pria itu menepuk pahanya dan berkata, terima kasih telah memberiku pencerahan, Tuan. Dia membungkuk sebagai tanda terima kasih. Setelah menjangkau cukup lama dan tehnya sudah dingin, lelaki itu berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, jika kau membutuhkan sesuatu, datanglah ke aliansi Dao. Selamat tinggal, Li Qiye tersenyum. Pria itu pergi dan Li Qiye terus menampilkan gunung beruang sejati. Meskipun namanya, sebenarnya itu adalah wilayah berbahaya dengan medan yang bervariasi. Sayangnya, para iblis dan binatang buas yang ganas tidak ada. Lagi setelah pertempuran itu, akhirnya ia menemukan banyak desa setelahnya. Desa itu tampak damai dengan asap mengepul dari dapur, gonggongan anjing, dan ayam-ayam yang bertengger. Pintu masuk yang satu ini memiliki papan nama, Desa Kegembiraan. Awalnya, banyak orang akan mengira bahwa ini adalah nama desa tersebut. Namun, pada kenyataannya, semua desa memiliki papan nama ini di pintu masuk. Bagi yang baru pertama kali ke sana, papan nama ini akan membingungkan. Setelah diperiksa lebih dekat, setiap papan nama memiliki tanda khusus di bawahnya. Misalnya, satu papan nama memiliki UA karakter kecil, Plum Blossom. Yang lain memiliki angka 6. Di luar papan nama itu, mereka semua juga mempunyai patung perempuan, menggambarkan seorang berpakaian sederhana dengan rambut diikat santai di belakang kepalanya. Biasanya, gadis yang berpenampilan biasa seperti itu tidak akan dirayakan dengan cara seperti ini. Sayangnya, patung itu memiliki pesona yang tak terlukiskan saat menceritakan sebuah kisah. Pelancong ini memiliki tujuan dalam pikirannya, tetapi saat dia menatap ke tanah ini, matanya dipenuhi dengan kasih sayang sehingga dia berhenti untuk menjaganya. Mirip dengan True Bear Mountain, Joy Village merupakan nama wilayah, bukan desa tertentu. Ini adalah surga bagi manusia dan pembudidaya. Banyak anak-anak dan orang tua di sini yang telah mengenal pembudidayaan. Orang luar juga sepertinya diterima di sini. Mereka menjadi tertarik dan mulai mengajarkan Dao kepada anak-anak. Beberapa orang hebat telah melakukannya. Para penguasa naga datang dan berkhotbah kepada mereka yang bersedia mendengarkan. Tentu saja, tidak semua manusia peduli.
Mereka malah memilih bekerja di ladang atau sekadar bermalas-malasan. Ini adalah pemandangan yang langka, manusia dan petani benar-benar hidup bersama tanpa ada pembedaan apapun. Kota-kota lain memiliki hal ini, namun manusia selalu menjauh dari para petani dan sebaliknya. Ada hukum tidak tertulis mengenai perilaku antara kedua belah pihak demi menjaga dan melindungi manusia. Di sini juga tidak ada sekte. Orang bisa belajar dan bertanya kepada siapa saja atau bahkan sekadar melihat orang tua yang berada di lingkungannya. Beberapa orang luar menganggap hal ini sangat menarik dan memutuskan untuk menyampaikan pengetahuan mereka yang penting kepada penduduk desa. Di sini, memaksakan tidak dilakukan untuk mendominasi, kekuasaan, atau kehidupan abadi. Sebaliknya, itu hanya sekedar hobi untuk mengisi waktu. Itu seperti menggambar untuk anak-anak hari ini dan bermain besok, tidak ada tekanan untuk menampung. Li Qiye menjadi tertarik dengan desa-desa unik ini dan menikmatinya. Ia menatap patung perempuan itu, terutama rambut dan matanya yang panjang. Mencapai ambisimu dengan cara yang sangat teliti. Li Qiye mendesah dan menyentuhnya. Itu Dewi Perdamaian. Seorang penduduk desa datang dan berkata, Anda pasti orang luar. Mereka tidak takut pada petani karena budaya daerah tersebut. Ya, tapi aku merasa seperti di rumah, kata Li Qiye penuh perasaan. Itulah keinginannya dan keyakinan kami. Penduduk desa berkata, hampir semua pengunjung ingin tinggal, baik itu manusia biasa maupun pembudidaya. Ketika Sang Dewi mengajarkan daunnya di masa lalu, tempat ini benar-benar seperti surga. Menurut legenda, seorang gadis turun ke dunia fana dan dianggap sebagai dewi. Dia tinggal di antara manusia dan mengajarkan dao mereka, tanpa membentuk sekte apapun dalam proses. Keberadaannya berlangsung selama ratusan ribu tahun. Apa yang dimulai dari sebuah desa kecil menyebar ke seluruh wilayah demi kemajuan dunia. Itu bukan akademi dan tidak merekrut siapapun. Meskipun demikian, semua orang dipersilakan untuk tinggal, tidak ada persaingan di sini, hanya kedamaian. Baik manusia biasa maupun petani menjadi penduduk desa biasa setelahnya. Jadi, mungkin ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di antara mereka. Seorang penakluk acak dapat ditemukan sedang mengurus sebuah ladang. Seorang lelaki tua sebenarnya bisa menjadi raja naga yang pernah menjadi penguasa sebuah sekte besar. Hari ini, dia lebih suka berjemur dan mengusir lalat di waktu luangnya. Secara keseluruhan, desa perdamaian adalah surga yang unik di benua atas. Mereka yang lelah dengan pertempuran dan pembunuhan terus-menerus dapat datang ke sini untuk hidup tanpa rasa khawatir. Benar-benar orang yang luar biasa, kata Li Qiye. Gadis kecil itu telah berubah menjadi dewa yang disegani melalui metode yang unik. Ya, kami melindunginya dan hidup bahagia di sini. Desa itu menghargai komentar tersebut, orang luar, jika Anda ingin tinggal, ada sebidang tanah kosong di sebelah barat. Beri tahu saya dan saya akan mencari tahu tentang Anda. Aku hanya mencari seseorang. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Itu lebih sulit. Penduduk desa itu menggelengkan kepalanya, jumlah penduduk kita cukup banyak, belum lagi orang-orang datang dan pergi. Orang yang kamu cari mungkin sudah tidak ada lagi di sini. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya dengan perlahan. Li Qiye tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada penduduk desa, sambil berjalan-jalan santai di desa-desa. Li Qiye mencurahkan waktunya untuk merasakan aura dunia ini, ritme dao tak kasat mata yang telah terakumulasi selama berabad-abad. Menjadi jelas baginya bahwa Dewi Perdamaian ini melakukan lebih dari sekedar mengajarkan dao di sini. Dia juga menanamkan fondasi ke dalam tanah, di tanah, bebatuan, pepohonan. Dia tidak terburu-buru mencari sasarannya dan menikmati melihat penduduk desa. Dia melihat anak-anak bermain dan kakek-kakek bermalas-malasan. Beberapa penduduk desa sedang cocok menanam dan membuat harta karun. Semua ini tampak begitu alami dan tidak saling bertentangan. Kekhawatiran dan kesedihan pun terabaikan. Klang, klak, klak. Dia melihat seorang melayang di udara sambil membunyikan gong dan mengumumkan, perhatian, mohon perhatian. Gunung beruang sejati telah dihancurkan oleh pedang surgawi. Aliansi surga tampaknya sedang menyerang aliansi Dao, harap waspada terhadap potensi masalah. Hal ini menyebabkan kehebohan di kalangan penduduk desa. Akankah aliansi surga menyerang kita? Suasana damai itu pun pecah. Apa yang perlu diungkapkan? Ini bukan hal baru, immemorial, Sky Splitter, Grand Dao,
sudah banyak perang namun desa kita masih ada di sini. Seorang penduduk desa berbaring dan bersantai. Kurasa begitu. Yang lain setuju karena perdamaian tidak peduli dengan pertikaian antara pengadilan surgawi dan kota Dao abadi. Biarkan Winchester Hall yang mengurusnya. Yang lain berkata, Heaven Alliance akan memulainya di sana terlebih dahulu, bukan desa kami. Kultivator yang menenangkan mereka sebelumnya berasal dari sekte ini. Winchester Conqueror harus menghentikan gelombang pertama. Mereka mulai berbicara tentang potensi perang. Sang penakluk mungkin tidak ada di sana sekarang. Seorang penduduk desa yang lebih tua menenangkan kepalanya. Mereka sangat mengenal sang penakluk ini karena ia berasal dari Peace. Menurut rumor, ia menemukan keberuntungan istimewa di usia muda, yang memungkinkannya memperoleh buah Dao. Ia kemudian mendirikan sekte di luar desa, Winchester Hall. Setelah itu, ia sesekali mengunjungi desa tersebut karena desa itu adalah rumahnya. Banyak leluhur dari sana datang ke desa untuk mengajarkan Dao juga. Ada hubungan yang bersahabat antara kedua belah pihak. Akhir-akhir ini, sang penakluk jarang muncul. Beberapa orang percaya bahwa ia telah meninggalkan Winchester untuk bergabung dengan aliansi Dao. Tinggalkan masalah ini. Sebentar, biarkan anak-anak nakal di desa bersiap untuk festival petik teh yang akan datang dan menguji keberuntungan mereka. Kata beberapa orang tua, puncak yang menjulang tinggi berdiri di kedamaian, sebesar raksasa. Semua desa tampaknya dibangun di sekitarnya. Karena dikelilingi oleh awan dan kabut, seluruh penampakannya tidak dapat dilihat. Jalan setapak dapat terlihat mengarah ke puncak yang sulit dijangkau. Di atas sana terdapat pohon teh dengan cabang-cabang yang tampak seperti naga. Kelihatannya kecil dibandingkan dengan puncaknya, tetapi auranya tak tertandingi, bagaikan seekor naga yang siap terbang. Tempat ini cukup terkenal di kedua benua, teh daunnya dapat dianggap sebagai yang terbaik. Konon katanya tempat ini dulunya adalah tempat tinggal Dewi Perdamaian. Ada yang mengatakan bahwa Dewi Perdamaian akhirnya berubah menjadi puncak ini. Rumor-rumor ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, namun tidak ada yang meragukan khasiat teh tersebut. Sang Dewi sendirilah yang menanam pohon tersebut. Setelah minum teh, seseorang akan terhubung dengan kekacauan dan Dao. Kecepatan ketahanan dan pemahaman pun meningkat pesat. Oleh karena itu, setiap kali daun siap dipetik, anak-anak desa akan berkompetisi untuk menguji keberuntungan mereka. Termasuk orang luar. Sementara itu, Li Qiye berada di kaki Gunung Perdamaian karena dia melihat banyak orang berkumpul, termasuk penduduk desa dan orang luar. Mereka berdiri di depan jalan setapak batu yang mengarah ke puncak. Sebuah pintu lengkung kayu menanti dan menyambut mereka. Semua orang di sini ingin minum daun teh. Dia mendekat dan berbicara dengan mereka. Awan dan kabut masih ada, kita harus menunggu. Seorang penduduk desa berkata dengan antusias, kalau tidak, itu terlalu berbahaya. Bahkan setelah itu, hanya orang yang ditunjuk yang bisa naik ke sana. Ya, hanya sedikit yang mampu melakukannya. Seorang penduduk desa yang lebih tua menimpali, saya rasa ini berlaku untuk banyak era sekarang. Penakluk pemburu angin berhasil sampai di sana. Yang lain berkata, itulah alasan mengapa dia bisa menjadi penakluk. Orang-orang kerumunan segera mulai berdiskusi sang penakluk karena mereka mengenalinya. Tiba-tiba, seorang pemuda dan rombongannya dengan riuh menyela pembicaraan mereka. Dia memiliki aura seorang penguasa yang cukup mengesankan mengingat usianya. Banyak penduduk desa yang terhuyung mundur, tidak mampu menahan tekanan. Daun tehnya sudah tersedia sekarang. Dia melihat ke arah mereka dan bertanya. Hanya orang yang ditakdirkan bisa mendapatkan daun teh itu. Seorang penduduk desa bercampur. Untuk saat ini, begitulah. Trubear sudah pergi dan tanah ini akan segera menjadi bagian dari Heaven Alliance. Puncak ini akan berada di bawah pengakuan kita. Pemuda itu berkata dengan dingin. Simpan kata-kata itu untuk masa depan. Winchester Hall masih ada. Seorang jenius lain melangkah maju dan membantah. Sang penguasa muda langsung menghunus kaktus dan mencibir, oh, bagus, aku tidak perlu mengirim pesan sendiri. Aku yakin aku sudah menjelaskan maksud kita, kalian semua harus berlutut di pintu masuk dan bersiap menyambut kedatangan kami. Kata-kata yang sangat kuat, pewaris pedang surgawi. Kau memang sedikit terkenal, tapi itu tidak cukup untuk melontarkan kata-kata itu kepada kami. Ini wilayah kami, jawab si jenius. Jika Anda ingin berdebat, pergilah keluar. Kedamaian tidak akan terwujud dalam kekacauan ini.
Seorang penduduk desa menjadi tidak senang. Jangan berpikir Anda bisa bersikap netral dalam waktu lama. Kedamaian akan segera menjadi milik aliansi surga, tinggalkan sikapmu. Sang pewaris menyatakan, anak nakal, bahkan para penakluk hanyalah pengunjung desa kami, apalagi junior sepertimu, tidak masalah bahwa kau adalah murid. Raja Pedang, kata penduduk desa lainnya, hahaha, aku tahu kalian penduduk desa sangat sombong, tapi izinkan aku memberi kalian peringatan, Yang Maha Tinggi akan datang sendiri, bagaimana kalian akan berhenti? Keturunan itu tertawa bahak. Yang mulia, belum lagi penduduk desa, bahkan si jenius dari Winchester pun menjadi khawatir. Supreme adalah gelar seorang komunitas terhebat di benua atas, seorang penguasa naga yang mampu membunuh para penakluk dan penguasa naga. Meskipun Kaisar Naga Angkasa dan leluhur naga sapi memulai, yang tertinggi menjadikannya sebanding dengan alam lainnya. Aliansi surga bahkan memiliki penakluk dengan 12 buah namun yang tertinggi tetap memegang kendali, sebuah bukti kekuatan pembudidaya ini. Rumor yang berkembang meskipun dimulai lebih lambat dari dua legenda terkenal tersebut, Supreme mungkin telah menciptakan pohon anima suci lebih awal. Meskipun sebagian orang tidak peduli dengan Heavenly Sword dan Heaven Alliance, Supreme adalah cerita yang berbeda. Keheningan mereka menyenangkan Sion pedang surgawi. Mengungkit, yang tertinggi, selalu memberikan efek ini. Haha, saat Yang Maha Agung datang sendiri ke sini, kami akan bertanggung jawab untuk membagikan daun-daunnya. Bahkan, kami mungkin akan memindahkan pohon itu kembali ke aliansi surga. Ujarnya, berisik sekali. Li Qiye berhenti melihat ke puncak dan berkata pada sang keturunan. Apa yang kau katakan padaku? Ekspresi sang keturunan berubah setelah mendengar ini. Hari ini aku merasa tenang. Tutup mulutmu atau aku akan mematahkan lehermu. Li Qiye tidak repot-repot menatapnya. Hahaha, sebutkan namamu jika kau berani melawan pedang surgawi dan... Sang keturunan meraung, meletus. Li Qiye menamparnya dan membuatnya terpental, kemungkinan jatuh ke tanah. Kakak senior, teman-teman sekelasnya segera membantu berdiri. Anak nakal, aku akan membunuhmu. Sang pewaris menjadi marah, karena belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Formasi 1000 pedang. Dia meraung dan menciptakan formasi pedang, mengirimkan hujan pedang-pedang ke arah Li Qiye. Tidak buruk sama sekali. Penonton membencinya tetapi juga mengakui kelebihannya. Ledakan. Li Qiye memegang tangannya dan menghancurkan formasi itu. Dia mencengkeram leher pemuda itu dan mengangkatnya dari tanah sambil masih menatap puncak. Apa yang kau lakukan? Tuanku adalah seorang raja pedang. Tuanku adalah pedang terbang tinggi, teriaknya ketakutan. Tidak pernah mendengar tentang mereka, kata Li Qiye. Aku bekerja atas perintah Yang Maha Kuasa. Klanmu akan dibantai besar-besaran jika kau menyentuh sehelai rambutku. Teriaknya, tidak pernah mendengar tentang mereka. Li Qiye kembali. Kamu, krak. Li Qiye memutarnya dan mengirimnya ke alam baka. Semua orang saling bertukar pandang setelah melihat ini. Aku tidak ingin diganggu hari ini, pergilah. Li Qiye mengabaikan mereka dan memasuki pintu masuk jalan setapak batu. Para murid yang ketakutan dari pedang surgawi menghancurkan mayat itu dan melarikan diri. Berderit, gerbang itu tiba-tiba tertutup setelah Li Qiye masuk. Aku belum pernah melihatnya menutup sebelumnya. Penduduk desa menjadi bingung. Coba naik ke atas, kata yang lain. Ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi jalan masuk, satu-satunya jalan yang mungkin adalah melalui gerbang dan jalan setapak batu. Ledakan, sesuatu yang membuat penduduk desa enggan mendekat. Pakar lainnya tidak menyerah dan memaksa datang. Ledakan, hal yang sama terjadi pada mereka. Penduduk desa mengerti bahwa ini adalah acara istimewa, bahwa puncak itu dimaksudkan hanya untuk tamu itu saja. Li Qiye menaiki tangga dengan perlahan. Ada banyak misteri yang menghalangi orang lain untuk menaikinya dengan mudah, tetapi itu tidak menjadi masalah bagi Li Qiye. Ia berhasil mencapai puncak dan melihat pohon yang bentuknya seperti naga, selalu siap melompat ke udara dan memanggil angin serta hujan. Hanya beberapa helai daun dari pohon itu sudah cukup untuk memberi seseorang kekayaan yang luar biasa. Ada meja dan kursi batu di bawah pepohonan. Semuanya telah dibersihkan tanpa noda. Panci air mata air sedang direbus dengan kayu bakar dimaksimalkan, sekarang mendidih perlahan. Di atas meja terdapat sebuah gulungan yang dipegang oleh sebuah batu khusus. Li Qiye duduk dan membaca,
airnya sudah siap, silakan cicipi. Aku tidak berani mengganggumu. Karakter-karakternya penuh dengan cerita. Siapapun yang menulisnya melakukannya dengan penuh ketulusan. Peralatan disusun dengan cermat di atas meja yang bersih. Teko bantuan terbuat dari tanah liat ungu emas dengan dao api es. Cangkir terbuat dari kristal es surgawi, hangat tetapi tidak pernah panas, dan mampu mengumpulkan saripati surgawi secara otomatis, tidak diragukan lagi bahwa hanya mereka yang berdiri di puncak yang memiliki akses ke peralatan ini. Li Qiye membaca karakter-karakter itu dan tersenyum, tidak buruk sama sekali, aku sudah bisa melihat ini. Dia duduk dan menatap desa perdamaian di bawahnya. Dari sini, dia melihat dao agung yang agung melestarikan semua desa dan merasakan perasaan menyatu dengan tanah. Ia kemudian fokus pada pohon dao. Kulit pohon itu tampak seperti sisik naga saat ini. Tampaknya hanya masalah waktu sebelum transformasi total terjadi. Ia mendesah dan mengetuk meja batu 3 kali, masing-masing selaras dengan dao agung. Pohon itu beresonansi dengan panggilannya dan rune dao muncul, menciptakan lintasan waktu. Berdengung. Sosok itu keluar dari pohon dengan aroma yang menyenangkan. Ingatan Li Qiye muncul kembali setelah melihatnya. Dia baru berusia sekitar 16 tahun, tidak terlalu cantik, hanya enak dipandang. Wajahnya yang oval tampak cantik dan lembut. Mata jernih dan berkilau seperti air musim gugur. Ia tidak memakai riasan wajah atau gaun mahal, rambutnya longgar di belakang punggungnya. Kesederhanaannya tampak elegan dan awet muda. Waktu tidak meninggalkan jejaknya, dia tetap sama di masa lalu dan akan sama di masa depan. Li Qiye berdiri dan melihat mereka bertemu, membawa mereka kembali ke masa lalu. Dahulu kala, Li Qiye menamparkan wajahnya dengan lembut, namun yang terlihat hanyalah bayangan halus tanpa panas atau daging. Aku senang kamu bisa mendaki jalan yang kamu inginkan, katanya lembut. Sosok itu membungkuk dalam-dalam dan memberi isyarat agar dia duduk lagi. Dia melakukannya dan wanita itu mengubah tangannya, daun teh terbaik di pohon itu jatuh ke dalam teko. Ia menambahkan air rebusan itu ke dalam daun itu dan terdengarlah suara naga. Naga itu tampaknya mengajarkan jalan naga sejati, cara untuk berubah menjadi makhluk agung. Li Qiye perlahan-lahan menyesapnya. Saat teh itu masuk ke dalam tubuhnya menjadi cemerlang seolah-olah dia diberdayakan oleh seekor binatang naga. Ia menyesap perlahan setiap teguk sambil memandangi desa-desa. Ia terus menuangkan kopi ke cangkirnya setiap kali ia selesai. Perdamaian bukanlah hasil yang buruk bagi banyak orang, namun juga jarang terjadi. Suaranya dapat menjangkau masa lalu di mana seorang gadis duduk di depan pohon, menunggu pesannya. Satu keinginan terpenuhi melalui dao, sungguh patut dirikan. Dia menambahkan sementara dia hanya mendengarkan, usaha dan kewaspadaanmu sepertinya telah membuahkan hasil. Gambar itu mengangguk. Mereka berdua melakukan hal itu sampai teko itu kosong. Kita kehabisan teh, begitu pula nasib dan kehidupan. Ia meletakkan cangkirnya dan berkata. Dia berdiri dan membungkuk lagi sebelum hancur berkeping-keping. Mereka jatuh dan tersebar ke seluruh desa, sama sekali tidak terdeteksi oleh penduduk desa. Selamat tinggal. Dia mendesah setelah melihat ini dan melirik ke pohon itu. Pohonnya tampak sama seperti sebelumnya, namun sedikit jejak dao telah hilang. Setelah itu, ia mengamati desa-desa itu lagi dan akhirnya melihat sebuah rumah yang dibangun di punggung bukit yang aneh. Hanya mereka yang cukup kuat yang dapat melihat bahwa rumah itu istimewa. Ia tersenyum dan menuju ke sana. Rumah itu dibangun dengan ubin dan batu bata tua, dan masih belum runtuh setelah sekian lama. Rumah itu memiliki total 3 bangunan kecil, ruang belajar, dan kamar tidur terpisah. Jendela-jendela besar membuat rumah-rumah tampak lebih menarik dan nyaman untuk ditinggali. Di halaman, ada pohon osmanthus yang kulitnya sekeras besi. Bunganya mekar dan memenuhi tempatnya dengan wangi yang memikat. Sinar matahari menyusup melalui celah-celah pepohonan dan menghangatkan orang-orang yang bernapas di bawahnya. Membaca di bawah naungan pohon ini sangatlah sempurna karena banyak indera yang terstimulasi sekaligus. Seseorang dapat melupakan aliran waktu sambil menikmati suasana di sini. Begitu pula yang terjadi pada pria parubaya yang mengenakan jubah bersih, tidak ada satu titik pun yang terlihat. Mengingat ketenangan dan keingintahuannya, ia lebih menyerupai seorang sarjana terkenal, bukan sekadar penduduk desa yang tengah menikmati hobinya.
Halaman itu menghalangi pandangan dunia luar, tidak ada satupun gangguan yang dapat mempengaruhinya, tetapi hari ini berbeda. Dia mendongak dan melihat Li Qiye berdiri di sana sambil memandangi pohon osmanthus. Dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam, melihat Anda adalah kehormatan yang luar biasa, Tuan. Pohon ini bukan dari dunia ini. Li Qiye tersenyum. Saya pernah mendengar bahwa itu berasal dari dunia legendaris yang dihuni oleh makhluk abadi. Saya tidak tahu seberapa benar hal itu karena saya berada di alam mimpi buruk. Kata pria itu, sepertinya kau sudah menungguku, kata Li Qiye. Aku, Landu, tidak berani menunjukkan sedikit kemampuanku di hadapan seorang ahli karena aku hanya memiliki sedikit pemahaman tentang ramalan. 2 hari yang lalu, aku menghitung dan menyiapkan udara untukmu di sana. Jun Landu, Li Qiye duduk dan berkata, hanya seseorang yang tidak berarti apa-apa, katanya dengan rendah hati. Kamu mungkin bukan siapa-siapa di 6 benua, tapi menurutku, kamu adalah salah satu jiwa yang paling cemerlang. Puji Li Qiye. Harum bunga tercium di udara dalam halaman. Keduanya tergeletak santai di bawah pohon. Li Qiye bersantai di kursi besar sementara pria itu sedang panas anggur. Jun Landu adalah nama yang tidak dikenal di benua atas. Hanya akademi dari benua bawah yang mengingat namanya, mungkin hanya selama upacara wisuda dan peletangan rusa. Pengendalian dao gempa langit, senjata tertinggi di wilayah itu, dulunya adalah miliknya. Ia memperolehnya dari peletangan rusa dan memberikannya kepada akademi sebelum menghilang dari dunia. Beberapa orang mengatakan bahwa dia hanyalah seorang kepemilikan biasa tanpa senjata ini, yang kemudian menjadi tidak dikenal. Beberapa orang telah mencarinya tetapi tidak berhasil, tidak ada petunjuk mengenai keberadaannya di benua bawah. Oleh karena itu, generasi mendatang akan datang dengan sedikit penyesalan. Mereka percaya bahwa dengan pengontrol Dao, ia bisa membuat legenda untuk dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak menjadi penakluk, dia bisa memulai sekte sendiri. Tidak ada yang tahu bahwa dia menghabiskan waktunya di desa perdamaian di 2 benua atas. Tentu saja, tidak ada yang akan mengenalinya di sini. Anda minum teh Grand Dao tadi dan saya tidak punya yang sebanding di sini, Tuan, hanya anggur yang saya buat sendiri dari bunga ini. Silakan coba, kata Jun Landu. Li Qiye mengangkat cangkir ke detak anggur hangat. Aromanya mengalir ke tenggorokannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, menghubungkannya dengan bumi. Bagus. Ia mengangkat cangkirnya untuk menyampaikan kepada Jun Landu dan pohon itu, memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan dunia. Baik sekali, Tuan. Jun Landu tersenyum dan menuangkan secangkir lagi untuk Li Qiye. Tahukah kamu mengapa aku ada di sini? Li Qiye bertanya sambil menikmati sinar matahari. Ya, aku baru saja menghitung masa depanku dan sudah mempersiapkannya. Landu tersenyum kecut sebelum pergantian tangan. Percikan, embun susu manis yang diresapi dengan daun menyembur keluar dari tanah, menciptakan sebuah kolam di tengah halaman. Tujuannya adalah untuk mendorong peti mati kuno yang terbuat dari batu giok. Rupanya itu adalah sebuah wadah untuk waktu dan kehidupan, yang mampu mengapung di sungai waktu untuk selamanya. Rune ditanamkan oleh kaisar-kaisar kuno itu sendiri, mungkin dimaksudkan untuk rekan mereka. Qian telah menyiapkan peti mati untuk seorang janda. Jun Landu membawa peti mati itu dan berkata, ketika aku ketemu, aku membayangkan diriku berada di dalamnya setelah kematian. Apa lagi yang bisa diminta? Dia membuka tutupnya dan dengan lembut membekukan sisi dindingnya, sepertinya aku tidak akan punya kesempatan lagi sekarang. Banyak yang menganggap kematian sebagai hal yang tabu dan menyeramkan. Namun, Jun Landu sama sekali tidak mempermasalahkannya. Kamu hanya perlu memikirkan tentang hidup yang baik. Li Qiye tersenyum. Kematian tidak dapat dihindari dan aku tidak abadi. Landu tertawa. Mungkin kamu bukan salah satunya, tapi kamu memiliki lebih banyak kebebasan daripada mereka, kata Li Qiye. Mendapat pujian seperti itu darimu berarti seumur hidup tidak seburuk itu. Landu tersenyum dan menamparkan peti mati itu lagi. Hari ini, peti itu kembali ke pemilik yang sah. Kaulah yang memberikannya kepada Qian, kan? Li Qiye mendengus dan tidak menjawabnya. Ia meletakkan mayat yang tersegel itu ke dalam peti mati dan mencapnya dengan berkat. Bagian dalamnya dipenuhi kabut abadi seolah-olah mencoba memberi makan mayat itu dan menghidupkannya kembali. Jadi beginilah cara yang benar untuk menggunakan peti mati ini.
Landu mengamati proses dan berkata, kelahiran kembali yang belum sejati pernah terjadi sebelumnya di dunia ini, hanya Anda yang dapat melakukannya. Li Qiye terkekeh, tidak ada cara untuk menghidupkan kembali seseorang dari kematian, itu hanya berlaku untuk surga yang jahat. Bahkan aku tidak dapat mengubah fakta ini. Yah, tidak ada orang lain selain dirimu yang bisa melakukannya ketika hanya ada sedikit kehidupan yang tersisa. Landu memahami situasi. Li Qiye senang dengan komentar itu dan kembali duduk. Landu menuangkan secangkir penuh lagi untuknya. Li Qiye menikmati minuman itu sejenak sebelum bertanya, apa tujuanmu dalam hidup? Orang biasa seperti saya tidak menginginkan apapun selain 3 kali makan enak sehari, mungkin membaca sebentar di waktu yang ada, mendengarkan serangga, dan menyaksikan matahari terbenam. Landu tersenyum, saya tidak mencari yang terbaik karena saya tidak memiliki kemampuan seperti Anda, Tuan. Jika ada peringkat dari semua pria dan wanita terhebat di dunia, Anda pasti akan mendapat tempat di antara mereka. Kata Li Qiye, sayangnya, itu tidak berarti banyak karena kita masih serangga. Pahlawan telah berubah menjadi pasir. Bayangkan saja kehebatan Kaisar Dunia, legenda sejati, hanya berubah menjadi secepatnya. Dia tersenyum kecut. Kaisar Dunia adalah seorang pahlawan. Li Qiye berkata, 3 ras beruntung memilikinya atau mereka tidak akan berada di sini saat ini. Ya, saya tidak berani menganggap diri saya setara dengan Kaisar Dunia atau Anda, Tuan. Itu akan menjadi penilaian yang sangat berlebihan terhadap kemampuan saya. Katanya, pencarianmu langka dan luar biasa dengan caranya sendiri, tidak semua individu yang tak tertandingi harus memikul tanggung jawab dengan cara yang tidak mementingkan diri sendiri. Kata Li Qiye, aku akan merasa puas hanya dengan menjalani kehidupan normal seperti serangga. Landu tersenyum bebas. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membuat pilihan yang sama sambil mengingat kekacauan di benua atas. Jadi, Li Qiye menghela nafas. Saya tahu bahwa kenyataan bahwa kita bisa hidup seperti ini adalah karena orang-orang seperti Anda, Kaisar Dunia, dan semua orang bijak di masa lalu. Jika tidak, kita akan terlahir sebagai budak dan makanan, kata Landu. Mungkin kamu tidak akan dilahirkan sama sekali. Li Qiye tersenyum. Di satu sisi, saya merasa kurang inisiatif saya mengambil jika dibandingkan dengan orang bijak, komentar Jun Landu. Tidak ada standar penilaian, setiap orang berhak memilih jalan, entah itu kepahlawanan dan keadilan atau hanya 3 kali makan sehari. Orang bijak melakukannya bukan karena rasa terima kasih, tetapi karena mereka ingin, maka mereka melakukannya. Kata Li Qiye, memang, itulah alasannya aku sangat menghormatimu dan yang lainnya, kata Landu. Li Qiye memejamkan mata dan menikmati saat-saat damai itu. Setelah beberapa saat, dia memuji, tempat ini luar biasa. Tempat ini tenang. Kata Landu, saya menjelajahi dunia dan akhirnya menemukan tempat di mana hati saya bisa tenang. Jika saya bisa mengatur nasib saya sendiri nanti, saya ingin dimakamkan di sini. Mampu menyelenggarakan pemakaman sendiri adalah hak istimewa yang tidak dimiliki semua orang, sungguh hal yang hebat. Li Qiye mengangguk, itulah batas ambisiku, tak ada apa-apanya dibandingkan ambisimu, kata Landu. Saya tidak akan menyatakan ambisi, hanya saja saya tidak ingin berhenti, kata Li Qiye. Mengapa tidak beristirahat sebentar saja? Kata Landu. Li Qiye tersenyum dan memejamkan matanya, seolah-olah tertidur. Landu berhenti mengganggunya dan malah membaca buku. Sinar matahari dan wangi bunga bertebaran di halaman tua. Angin menidurkan Li Qiye sementara Landu mengembara di dunia teks. Waktu mengalir dengan lembut, tidak ingin mengganggu mereka. Beberapa saat kemudian, ledakan keras tiba-tiba terjadi di luar desa perdamaian. Apa yang terjadi? Penduduk desa menjadi khawatir dan berlarian keluar rumah. Mereka melihat bayangan besar menguasai desa mereka, menghancurkan bukit demi bukit. Kita diserang, bersiap lari. Mereka merasa nyaman di tempat lain sementara beberapa orang menyiapkan senjata mereka. Ada pengendalian tersembunyi yang lebih suka hidup tenang. Oleh karena itu, mereka tidak takut mempertahankan desa. Namun, patung-patung di depan desa itu menyala. Mereka memancarkan sinar vertikal yang saling terkait untuk membentuk jaring cahaya. Pohon teh daun di puncak tertinggi juga menambahkan sinar naganya ke jaring. Ini mengubah jaring menjadi penghalang berbentuk mangkuk besar untuk melindungi seluruh desa. Dewi Perdamaian bersama kita, para penduduk desa, tua dan muda, berlutut ke arah itu.
Ledakan. Monster raksasa itu memiliki momentum yang merusak dan penghalang. Semua orang mendongak dan melihat bahwa kuda itu setinggi gunung. Kukunya lebih besar dari beberapa desa. Bentuknya menyerupai beruang dengan tanduk berapi melengkung yang mengarah ke langit. Apa-apaan benda ini? Penduduk desa menarik napas dalam-dalam. Seseorang yang dulunya orang penting berkata, itu beruang neraka, bukan sesuatu dari daerah ini. Gemuruh. Desa-desa bergetar hebat saat beruang neraka itu marah karena alasan yang tidak diketahui, ingin menghancurkan penghalang itu. Namun, terus-menerus tidak dapat meruntuhkan penghalang itu. Tolong jaga kami, Dewi. Beberapa penduduk desa yang berlutut berdoa dengan tenang. Di sisi lain, penduduk desa yang kuat menyalurkan energi mereka dan bersiap untuk melepaskan serangan terkuat mereka. Gemuruh. Mereka melihat cakar raksasa itu mendorong ke bawah, mampu menghancurkan mereka hingga menjadi daging cincang. Desa-desa itu terjebak seperti perahu di tengah badai. Tentu saja, Li Qiye masih tidur di dalam halaman meskipun ada ledakan keras. Hal yang sama berlaku untuk Jun Landu yang sibuk membaca. Ledakan. Sementara penduduk desa takut akan potensi bencana, aura dahsyat dari seorang penakluk muncul di atas. Bahkan beruang neraka pun mendongak ketakutan. Suara berderak terdengar saat sambaran petir menyatu membentuk tombak. Sepasang tangan tak terlihat tampak mencengkeram untuk mengirimkan malapetaka surgawi ke bawah. Sudah terlambat bagi beruang itu untuk lari. Ia mengarahkan tanduknya ke atas dan menyemburkan api neraka, membakar abis langit. Ledakan. Upaya itu terbukti sia-sia karena tombak itu menembus tubuhnya dan menembus seluruh tubuhnya. Hujan darah turun saat makhluk itu jatuh ke tanah, mati. Penakluk pemburu angin. Meskipun penduduk desa tidak melihat penyerangnya, mereka langsung mengetahui siapa orangnya. Sang penakluk menyerang beruang neraka dari jarak jauh, tanpa menampilkan wajahnya dari awal sampai akhir. Penduduk desa mengenalinya karena dia adalah anak pembohong dari desa tersebut. Dia tidak melupakan hal ini dan selalu melindungi rumahnya. Tidak butuh waktu lama bagi para pengikut Winchester Hall untuk membawa mayat itu. Penghalang itu kemudian perlahan menghilang. Penduduk desa menghela napas lega. Selama bertahun-tahun, surga ini tetap ada karena berbagai pelindung. Hari sudah pagi di hari berikutnya. Jun Landu mendongak dan melihat fajar. Li Qiye akhirnya membuka matanya dan tersenyum, wah, istirahat yang menyenangkan. Karena kamu punya waktu luang, apakah kamu ingin pergi memancing dan bertamasya juga? Tanya Landu. Kenapa tidak? Karena aku sudah di sini. Lebih baik aku menikmatinya saja. Li Qiye menjawab. Landu menyimpan bukunya dan berkata, saya yakin kamu lapar, jadi mengapa kita tidak makan sesuatu? Saya tahu restoran yang membuat mie dengan tangan. Sangat kenyal dan kuahnya kental, kokinya cukup terampil. Bagus sekali, ayo kita pergi. Li Qiye tersenyum dan bangkit untuk membacakan tubuhnya sebelum mengikuti Landu. Seperti kata pepatah, orang abadi tinggal di Laut Timur di pagi hari dan beristirahat di perbatasan utara saat senja. Mereka dapat menempuh jarak 10.000 mil dengan satu langkah hanya untuk menikmati lokasi mie. Di sebuah bukit tertentu, terdapat pohon-pohon yang meliuk-liuk dengan burung gagak bertengger dan melilit tanaman merambat. Setelah memasuki jalan yang setengah terbengkalai yang membentang melalui punggung bukit, rasanya seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan dimensi yang berbeda. Sambil melihat ke bawah, mereka melihat ladang-ladang dan rumah-rumah di perkemahan. Saat itu masih pagi, tapi pemandangannya memberi kesan seperti senja. Jalanan itu dipenuhi rumput pembohong dan rumput pembohong. Setelah menyelesaikan pendakian di jalan itu, mereka sampai di sebuah restoran mie kecil dengan tirai kain yang tergantung di luar. Tirai itu berubah menjadi hitam dan mengilap karena asap dan minyak masakan dengan karakter Xiaozi. Pelanggannya mungkin tidak banyak, hanya pejalan kaki yang sesekali perlu beristirahat dan mengisi perut sebelum melanjutkan perjalanan. Di sebelah kiri toko terdapat seikat kayu bakar yang disiapkan oleh seorang pemuda yang sedang menutupi kapaknya dengan sibuk. Ayunan ritmis itu berhasil membelah kayu dengan membersihkan setiap saat, menampilkan keterampilannya yang menakjubkan. Di sisi lain, ada seorang lelaki tua yang menarik mie, sambil merentangkan setiap helainya dengan hati-hati. Butiran tepung di mie tersebut sama bertahan dalam jumlah dan ukuran. Jubahnya bersih, tapi tangannya bahkan lebih bersih, tidak seorang pun akan keberatan jika dia tidak menggunakan sarung tangan saat mempersiapkan diri.
Pemuda itu melihat Li Qiye dan Jun Landu semakin dekat. Ia tidak terkejut dengan Landu, tetapi teringat sekilas pada Li Qiye. Hal yang sama terjadi pada lelaki tua itu. Dia menatap Li Qiye yang tersenyum padanya. Dia segera meletakkan tepung dan kembali ke toko. Paman Xiaozi, beri kami 2 mangkuk. Landu bertanya sambil tersenyum dan menyerahkan pembayaran. Orang tua itu menerima dan memasukkan koin-koin itu ke dalam saku dada. Xiao Hu, panaskan kuahnya. Perintahnya. Ya, pemuda itu menambahkan kayu bakar ke tungku dengan sangat ahli. Asap mengepul seketika seperti roh gunung. Li Qiye duduk, menopang dagunya dan memperhatikan pemuda itu sementara Landu mengeluarkan bukunya lagi. Begitu air mendidih, lelaki tua itu datang sambil memegang seekor ikan mas hitam. Saya baru saja menangkapnya pagi ini, bagaimana kalau 2 mangkuk mie ikan yang lembut? Baiklah. Landu menyetujui tanpa mengalihkan pandangan dari teksnya. Berikan kami 2 mangkuk juga. 2 pelanggan memasuki toko, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka tampak seperti pasangan yang datang dari surga, penampilan mereka membuat toko menjadi cerah. Pria itu mengenakan jubah mahal dengan aura elegan. Angin seakan menemaninya, memberinya kemampuan untuk melayang di udara. Penampilan wanita itu tidak begitu menarik pada pandangan pertama. Namun, orang tidak akan pernah bosan memandangnya. Dia seperti gerimis yang lembut, menenangkan dan tidak mencolok. Tampaknya agak aneh bagi mereka untuk muncul di daerah terpencil ini, terutama di toko mie murah. Baiklah, lelaki tua itu memasukkan kumpulan koin itu ke dalam sakunya setelah dibayar oleh pelanggan laki-laki itu. Keduanya lalu duduk di meja di seberang Li Qiye, bergandengan tangan. Mereka mengangguk pada Li Qiye dan Landu sebagai salam. Li Qiye tersenyum sebagai tanggapan. Toko itu sangat hangat dan tenteram, urusan dunia luar tidak sedikit pun mempengaruhi mereka. Lelaki tua itu mengambil pisau dan dengan cekatan mengiris ikan mentah menjadi potongan-potongan tipis sebelum melemparkannya ke dalam air mendidih. Setiap gerakannya cepat dan teratur, tetapi ikan-ikan itu masih dapat dilihat dengan jelas. Li Qiye sedang memperhatikan seorang master yang sedang bekerja, tetapi kedua kekasihnya hanya saling menatap. Mereka berpelukan erat dengan cinta yang terpancar di mata mereka. Ketertarikan ini terasa nyata di udara. Waktu terhenti ketika semuanya harmonis, entah itu Landu yang membaca buku, Li Qiye yang bersandar di dagunya, dan sepasang kekasih yang berbisik-bisik manis satu sama lain. Ketika Landu menyelesaikan babnya, lelaki tua itu juga menyelesaikannya dan pemuda itu meletakkan mangkuk di depannya pada saat yang tepat. Waktunya tepat dan lainnya juga dilayani. Li Qiye mengambil sumpitnya dan menikmati mie kenyal yang dipadukan dengan daging ikan yang lembut. Untuk pasangan itu, mereka saling menyuapi ikan dan sup, menunjukkan kasih sayang dalam setiap gerakan. Mereka tampak sepikiran dan tidak ada satu tindakan pun yang sia-sia, tidak ada hal lain di dunia ini, hanya cinta mereka. Porsinya sangat pas untuk pagi hari. Menyantap irisan ikan dan menyeruput kuahnya yang kental membuat orang berpikir bahwa hari itu akan menjadi hari yang menyenangkan. Pemuda itu segera melayaninya dan segera mengambil mangkuk dan sumpit setelah Li Qiye selesai. Ia kemudian membawakan teh untuk Li Qiye. Sementara lelaki tua itu pergi ke sudut untuk tidur siang. Teh ini terasa kurang murni dan kurang istimewa dibandingkan dengan teh yang diminum Li Qiye kemarin. Teh ini pahit dan meninggalkan rasa yang tertinggal. Para kekasih pun selesai dan bangkit untuk pergi. Saat mereka melewati mejanya, mereka membungkuk dalam-dalam kepadanya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Jun Landu. Mereka kembali ke jalan yang berliku-liku, jemari mereka masih saling bertautan. Wanita itu bersandar di bahu kekasihnya sepanjang jalan. Li Qiye tersenyum saat melihat keduanya menghilang dari pandangan dan menghabiskan tehnya. Pemuda itu berlari untuk menuangkan secangkir lagi. Lebih baik mengisi teh hingga 70%. Li Qiye tersenyum. Kenapa begitu? Si pemuda tidak mengerti namun tetap patuh. 70 akan bertahan, sedangkan lebih dari itu pasti akan kalah. 70 adalah keabadian. Li Qiye menjelaskan. 70 itu selamanya. Pemuda itu berdiri di sana dengan kecepatan tinggi. Orang tua di pojok itu membuka matanya dan bertanya, berapa persen Anda, Tuan? Aku. Li Qiye menyesap tehnya lagi sebelum menjawab, aku selalu kenyang. Orang tua itu tidak menjawab, namun si pemuda bertanya, bagaimana mungkin sesuatu bisa penuh selamanya? Kau adalah cangkir yang dinikmati,
sementara aku adalah lautan yang tak terbatas. Jawab Li Qiye, saya mengerti. Orang tua itu membungkuk dan pemuda itu pun melakukan hal yang sama. Enak sekali. Jun Landu selesai makan. Setelah makan semuanya dengan saksama, tidak jelas apakah nafsu makannya lemah atau hanya menikmati makanannya. Dia sudah kenyang 50%. Li Qiye tersenyum dan memberitahu kedua orang lainnya. Mereka tidak mengatakan apa-apa karena mereka tahu siapa Jun Landu. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini untuk makan. Miemu hari ini berbeda, Paman Xiaozi, kata Landu. Hari ini kita kedatangan tamu terhormat, jadi saya tambahkan ikan ke dalam mie. Jawab lelaki tua itu, saya sudah berencana menangkap ikan mas ini dan menyimpannya untuk piknik, tetapi Anda sudah melakukannya lebih dulu, kata Landu. Memem, lelaki tua itu memperlakukan kata-katanya seperti emas. Li Qiye menghabiskan secangkir lagi dan pemuda itu mengisinya hingga 70% kali ini. Jun Landu kembali membaca. Mengukir batu giok yang indah bukanlah tugas yang mudah. Li Qiye memberitahu orang tua itu. Menurutmu bagaimana seharusnya ukiran itu dibuat? Orang tua itu mulai tertarik dengan pembicaraan itu. Beritahukan padaku metodologimu saat ini, kata Li Qiye. Orang tua itu melirik ke arah pemuda itu sebelum menjawab, tidak apa-apa kalau alami, tidak perlu dipahat. Jika kamu tidak punya keinginan, dia pun tidak akan punya keinginan. Li Qiye tersenyum. Orang tua itu berpikir sejenak sebelum mengangguk. Pemuda itu membungkuk dan menghargai Li Qiye yang meluangkan waktu untuk berbicara kepada mereka sebelum kembali memotong kayu bakar. Kali ini, cangkir tehnya tidak kosong meskipun Li Qiye menyesapnya beberapa kali. Pada saat itu terdengar suara hiruk-pikuk dari luar pintu, suara keras, derap kaki kuda, dan roda kereta. Namun, semua yang memegangnya berhenti begitu sampai di toko dan sesosok tubuh melangkah masuk, seorang lelaki tua mengenakan jubah harta karun yang berdenyut dengan terang. Dia adalah seorang raja naga yang tidak mau repot-repot menyembunyikan auranya dan seorang pengguna pedang yang kuat. Toko itu langsung diliputi oleh kehadirannya yang dingin. Sungguh vulgar. Li Qiye mengerutkan kening dan henti minum. Raja naga tentu saja mendengar Li Qiye dan memelotot ke arah, apa yang kau katakan? Dia tidak perlu menunjukkan rasa hormat kepada siapapun di hutan belantara ini. Kamu merusak suasana hatiku. Li Qiye meletakkan cangkir itu kembali ke atas meja. Pemilik toko lama itu melirik pelanggan baru sekali dan tidak peduli. Saya di sini untuk urusan bisnis, jangan bodoh sekarang. Ucapnya dingin. Seorang pemuda yang berdiri di belakangnya maju dan berbisik, Paman senior, dialah yang membunuh kakak pertama. Matanya langsung berubah dingin dan dia mengumpulkan energi pedangnya, cukup untuk menghancurkan seluruh toko. Kau membunuh muridku, tanyanya dengan nada dingin. Aku sudah membunuh terlalu banyak orang, tidak tahu siapa kamu. Kata Li Qiye, pemuda yang kau bunuh di bawah gunung perdamaian adalah muridku. Raja Naga siap bertarung. Saya masih ingat, kata Li Qiye. Nyawa ganti nyawa, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pembunuhan niat membumbung tinggi seperti luasnya lautan. Dia tidak lain adalah Raja Pedang, leluhur yang cukup terkenal dari pedang surgawi. Muridnya adalah Sion Pedang Surgawi. Ketahui batas kemampuanmu. Li Qiye tersenyum. Kita lihat saja nanti. Sang raja tidak dapat menahan diri setelah melihat musuh. Tidak mudah merekrut murid yang menjanjikan. Oleh karena itu, kemarahannya tidak mengenal batas. Berlututlah dan tampar mulutmu sendiri sebelum terlambat. Li Qiye tidak repot-repot menatapnya. Kita lihat apakah kau bisa menghentikan pedangku. Raja jarang menjadi sasaran ofensif seperti itu. Bagaimanapun, dia berasal dari sekte besar di bawah aliansi surga. Klang, tusukan itu cepat dan mematikan, menunjukkan kepada semua orang bahwa ia telah mendapatkan reputasinya. Sayangnya, dia bertemu Li Qiye hari ini. Dorongan itu hanya beberapa inci dari tenggorokan Li Qiye, tetapi dia tidak bisa mendorong lebih dalam. Jari-jari Li Qiye mencengkeram dengan kuat, sehingga dia tidak dapat menggerakkan pedangnya, betapapun kerasnya usahanya. Petik 2 tanda seru petik 2. Dia menjadi takut dan ingin mundur. Sayang, Li Qiye justru menjentikkan bilah pedangnya dan mengarahkannya kembali padanya. Tunjukkan belas kasihan. Seseorang melompat masuk ke dalam toko tetapi sudah terlambat. Brengsek, buah suci Sword Monarch tidak dapat melindunginya karena tubuhnya terbelah secara vertikal menjadi 2 bagian.
Ini bukanlah akhir yang ia bayangkan. Sementara itu, seorang atlet yang lebih kuat telah tiba, Soaring Sword Monarch yang telah mengalahkan True Bear Conqueror. Dia mencoba menyelamatkan Sword Monarch namun sudah terlambat karena bahkan buah sucinya pun hancur. Raja Pedang melonjak takut merasa sekaligus geram. Muridnya, Raja Pedang, baru saja menjadi Raja Naga, tetapi ini tidak menjadi masalah, dia tetaplah Raja Naga. Ini sudah cukup untuk meremehkan seluruh dunia. Sayangnya, pembunuhnya tidak memiliki masalah dalam membunuh dan buah sucinya. Ini berarti orang itu jauh lebih kuat. Siapa kamu? Pedang terbang memenuhi ruangan dengan aura pembunuh seperti muridnya tadi. Seseorang mencoba makan mie, Li Qiye berkata dengan malas. Sementara itu, pemuda dari toko itu buru-buru menyeret mayat itu dan membersihkan darahnya hingga bersih. Kau, Soaring Sword hampir dipenuhi darah. Ia tidak sempat melakukan apapun sebelum jenazah muridnya diperlakukan dengan tidak hormat. Ini sama saja seperti seorang pelayan membersihkan kecoa mati dari lantai. Niat melonjak saat dia berpikir untuk menghancurkan segalanya di sini. Pelanggan, apakah Anda di sini untuk makan atau beristirahat? Orang tua itu membuka matanya dan bertanya. Kata-katanya yang acuh tak acuh entah bagaimana menghancurkan aura itu seperti telapak tangan raksasa, menekan Soaring Sword sepenuhnya dan menyebabkan dia terhuyung mundur. Sementara itu semua murid yang menunggu di luar terjatuh ke tanah karena tekanan. Kamu pasti menguasai di sini. Soaring Sword menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, melupakan Li Qiye. Bukan, seorang bangsawan, hanya seorang koki yang berusaha bertahan hidup, kata lelaki tua itu lemah. Soaring Sword tahu bahwa dia telah mendapatkan orang yang tepat setelah mendengar ini. Dia membungkuk dan berkata, saya atas perintah Supreme untuk mengundang Anda ke Heaven Alliance. Yang mulia, mata lelaki tua itu membusuk setelah mendengar ini. Pedang niat itu dapat membunuh beberapa penakluk sekaligus tanpa kesulitan apapun. Pedang terbang menjadi waspada dan menyadari mengapa lelaki tua ini bisa menjadi tamu penting. Namun, niat pedang itu hanya bertahan sesaat. Saya khawatir Anda salah orang. Saya hanya mencoba menghabiskan sisa hidup saya, kata lelaki tua itu dengan nada lemah. Saya di sini membawa pesan dari Supreme, silakan lihat. Soaring Sword mengeluarkan sebuah amplop yang dibuat dengan memadatkan warna biru dengan kekuatan petir. Meskipun disegel, kekuatan daunnya masih mengalir keluar. Ia memberikan surat itu dengan kedua tangan kepada lelaki tua itu. Tindakan penghormatan itu ditujukan kepada surat itu, bukan kepada lelaki tua itu. Terimalah, ucapkannya dengan nada serius dan menundukkan kepalanya. Orang tua itu meliriknya dan menenangkan kepalanya, aku tidak tahu siapa Supreme ini, pergilah. Hal ini membuat Soaring Sword berada dalam situasi yang sulit. Bagaimana dia bisa kembali tanpa mengirimkan surat itu? Saya hanya seorang utusan, terimalah surat ini dan kamu bisa memutuskannya nanti. Ucap pedang melonjak, silakan pergi, kamu salah orang. Si lelaki tua itu koinnya. Soaring Sword mendekat, ingin segera menyampaikan surat itu apapun yang terjadi. Tiba-tiba, seseorang merebut surat itu darinya. Kau, dia mendongak dan melihat Li Qiye yang membuka paksa surat itu. Ledakan, sebuah kekuatan yang hampir dahsyat pada toko itu. Untungnya, lelaki tua itu memberikan kekuatan untuk melindunginya. Mengintimidasi seseorang untuk bergabung di zaman ini. Aliansi surga semakin memburuk. Li Qiye tersenyum. Siapa kamu? Soaring Sword merasa ngeri karena Li Qiye berani membuka amplop itu. Li Qiye lalu menempelkan kedua telapak tangannya dan menghancurkan kekuatan dahsyat itu dalam sekejap mata. Soaring Sword terhuyung mundur karena ngeri. Segel surat itu melambangkan keinginan agung. Jadi, ini merupakan tantangan langsung bagi Supreme dan Heaven Alliance. Hanya sedikit orang di benua atas yang mampu melakukannya. Tuan, tahukah Anda apa yang telah Anda lakukan? Tanya pedang melonjak. Tidak masalah sama sekali. Sekarang, enyahlah sebelum aku membunuhmu. Li Qiye menguap. Soaring Sword menarik napas dalam-dalam dan meredakan amarahnya. Ia membungkuk dan berkata, Anda jelas seorang master yang tak terkalahkan dan begitu pula pemimpin kami. Jika Anda bertemu Supreme, Anda akan menyesal tidak mengadakan pertemuan lebih awal dan akan bergabung dengan kami. Kami Anda menyambut dengan tangan terbuka. Aku akan melakukan perjalanan ke aliansi surga, tapi itu untuk menghancurkannya jika menghalangi jalanku. Li Qiye menyatakan.
Soaring Sword tidak suka diperlakukan dengan hina. Meskipun demikian, dia tidak bisa melihat kelemahan Li Qiye dan yakin bahwa dia jauh lebih lemah. Baiklah, kita akan bertemu lagi. Dia pergi tanpa ragu-ragu, bersambung.